Ayat yang ketujuh, waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Ya, siapa yang lebih zalim lagi daripada yang mengada-ngada kebohongan atas Allah? Apa Bu? Kebohongan yang terbesar atas Allah itu apa? Bikin agama yang selain agama Islam inilah. Nah, itu kan mengatakan kebohongan, mengatakan ini Tuhan, ini kitab sucinya begini. Jadi mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah, kepada agama. Itu kebohongan yang sangat besar sekali. Jadi atas dalih agama, Bu, mereka bilang itu, jadi mereka banyak juga yang beriman pada Allah tapi menjadikan sembahan-sembahan yang lain sebagai perantara. Berarti kan mereka berkeyakinan untuk sampai ke Allah perlu perantara. Baik, nah sudah di situ. Kemudian di ayat yang ke-8 kemarin, belum ya? Yuriduna. Siapa ini Bu? Yuriduna, mereka kepingin. Siapa merekanya? Orang-orang yang membuat kebohongan-kebohongan tadi. Allah katakan mereka itu mau liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka mau mematikan cahaya agama Allah. Nih, ibu-ibu, saya mau cerita nih ya. Mereka mau mematikan agama, bukan agama, apa namanya? Cahayanya Allah biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan propaganda mereka. Allah katakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka manusia kepinginnya mematikan cahaya Allah, tapi Allah enggak mau kalau cahaya Allah itu mati. Yang Allah mau adalah menyempurnakan agama Allah. Saya izin cerita terkait tahfiz anak-anak nih. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebaiknya mulai ngafal Quran mulai usia berapa, Bu? Jadi gini, Bu, ceritanya nih. Ini saya mendengar langsung dari dukturohnya, dan pembicaraan dukturoh ini banyak juga saya lihat ya di apa istilahnya itu ya, diteruskan gitu loh ya, dibesarkan dengungnya oleh Dr. Budi Azhari juga. Jadi ada seorang dukturoh namanya Dukturoh Suher. Dia orang Mesir, ngajar bahasa Arab di Amerika. Ini masalah dunia anak dia. Dan mohon maaf ya, beliau sebenarnya ya dari penampilannya nggak pakai jilbab, tapi dia bicara. Ada buku, yang buku itu dulu pernah beredar sebentar, kemudian ditarik, Bu, peredarannya. Kenapa? Karena bahaya bagi orang Barat. Apa rahasianya, Bu? Kenapa umat Islam dulu kita jaya? 7 abad deh, Bu ya, memimpin peradaban lebih bahkan. Nah, di antara rahasianya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak, ini beliau yang ngomong nih, ahli linguistik. Ya, ahli linguistik. Jadi dia cerita bagaimana kemudian di buku itu sesuai dengan keilmuan dia, ternyata didapati anak-anak mulai menghafal Quran umur 3 tahun, kemudian 7 tahun selesai, Bu. 7 tahun selesai, habis itu dilanjutkan menghafal kitab Alfiyah namanya. Kalau yang anak pondok tahu, kitab Alfiyah itu grammarnya ya, grammarnya bahasa Arab. Nah, di seusia begitu dia ngerti, dia menghafal Quran punya kosakata. Jadi kosakatanya 50 ribuan lebih gitu. Al-Quran ditambah dengan grammarnya, tata bahasa. Nah, ini yang menjadi rahasia kenapa ulama-ulama kita dulu itu ya bukan saja menjadi ahli di satu bidang kan, tapi dia menjadi ahli di bidang-bidang yang lain. Kenapa? Karena secara bahasa linguistiknya itu sudah mumpuni, Bu. Sudah punya tata bahasa dan sudah punya kosakata. Jadi gini, Bu, kita ini nggak bisa belajar ekonomi misalnya. Kenapa? Karena nggak paham. Bahasa-bahasa ekonomi itu kita nggak paham. Iya kan? Jadi syarat untuk bisa belajar tuh kita memahami bahasa-bahasanya itu loh. Kalau kita secara bahasa kita nguasai, belajarnya gampang gitu. Pintu ilmu pengetahuan itu adalah bahasa. Nah, masalahnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang paling bagus. Tapi ini udah dipangkas, ditekan, jadi bahasanya jadi bahasa amiyah, jadi bahasa pasaran. Orang sudah tidak berbahasa Arab dengan betul lagi, kemudian tidak menghafal Quran, sehingga secara penguasaan kosakata, ya, Arab itu menjadi sangat lemah. Ya, sementara untuk bahasa Inggris bagus, Bu. Nah, mereka tidak terjadi pergeseran dengan bahasa Inggrisnya.
Jadi saya nggak hafal Bu ya. Jadi untuk anak-anak TK itu kalau orang Arab mungkin kalau nggak salah saya begitu ya, orang Arab tuh cuma punya 3.000-an kosakata. Itu orang Arab loh, belum lagi Indonesia saya rasa lebih rendah lagi, ya. Nah orang-orang Inggris anak-anak TK-nya sudah punya belasan, 11 ribuan gitu loh kosakata. Kira-kira lebih cepat belajar siapa Bu? Yang punya 3.000 dengan 11.000? Tentunya udah punya 11.000 ya. Nah kalau ngafal Quran 50.000 lebih Bu kosakata, tapi memang belum lengkap, nanti harus diinikan dengan tata bahasanya. Baik, apa hubungannya dengan ini Bu? Hubungannya, jadi setelah diteliti umat Islam rahasia kesuksesannya seperti itu, kemudian apa yang dilakukan? Mereka mulai menutup kutab-kutab. Jadi lembaga yang pertama, lembaga pendidikan yang ada di dalam Islam, ya, itu diistilahkan namanya kutab. Namanya saja gitu loh. Ya, namanya itu kutab, bukan kutab yang seperti ini gitu ya, saat ini namanya. Nah, itu dihapus, diganti dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Kalau dulu, pasti dulu di awal-awal kasta pendidikan terbagi 3. Ingat dulu kalau yang nonton Laskar Pelangi? Nonton nggak film Laskar Pelangi? Nah, Laskar Pelangi kan yang ada sekolah Islam, ya, itu untuk siapa? Untuk orang yang miskin-miskin. Yang tingkat tengah, ya yang sedang-sedang. Kalau yang sedang-sedang ini ya nggak ada lagi agamanya. Kalaupun ada sedikit sekali. Kemudian kalau ada pendidikan yang tinggi, bagaimana kalau pendidikan yang tinggi? Kayak bahasa Inggris. Iya kan? Mereka belajar bahasa nggak tuh? Belajar bahasa tapi bahasanya bahasa Inggris. Ya, sekolah language begitu. Kalau dulu di Mesir juga marak sekali itu. Jadi kalau yang sudah sekolah yang tinggi pasti sekolahnya sekolah bahasa. Ya, masih sekolah bahasa. Kenapa? Karena tahu betul gitu loh, bahwa kecerdasan bahasa itu syarat untuk bisa belajar yang lain. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang menghapuskan sistem pendidikan Islam anak-anak ngafal Quran. Kalau ibu baru tahu, ini sudah diangkat, faktanya udah lama. Ya, alhamdulillah saya dulu di awal-awal bergeraknya sekolah kita, ya dapat ya sajian ini dan percaya. Ya, dan alhamdulillah mulai tahun berapa ya? Kalau di Malang ini 2016, 2015 lah. 2016 sudah mulai banyak lagi ya sekolah-sekolah yang 3 tahun mulai menghafal Al-Quran. Salah satunya yayasan kita Bu. Ya, MQ di bawah Ihya Al-Quran, kita kembalikan anak-anak menghafal di usia 3 tahun. Kita nggak selesai lah. Kalau 7 tahun belum selesai Bu, tapi 8 tahun, 9 tahun, alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang sudah selesai hafalan Qurannya. Lanjutnya di tingkat MI. Ya, nah ini ibu-ibu, orang-orang itu kepengen apa? Mematikan cahaya Islam dengan mematikan. Anak-anak jangan hafal Quran dulu. Katanya apa? Nggak ramah otak, bilangnya gitu Bu. Pernah dengar? Ya, anak-anak itu katanya kalau menghafal tidak ramah otak. Tapi bagaimana? Mati apa enggak nih sampai sekarang? Wallahu mutimmu nurihi. Apa? Semua usaha mereka yang mau mematikan cahaya Islam, mematikan ketinggian Islam, berhasil apa tidak? Ya, mungkin awal-awalnya berhasil. Mungkin kita ya banyak korban yang sudah jatuh. Saya ingat di kata-kata banyak korban ini dulu saya menarik sekali dengar ya. Setiap hari jatuh korban. Maksudnya apa? Ada yang meninggal belum paham lagi sama Al-Quran. Itu jadi korban tuh. Korban siapa itu? Korban Yahudi Bu sama Nasrani. Mereka kan maunya kita jauh dari agama kita. Iya, kita pastikan anak-anak kita ya jangan jadi korban selanjutnya. Sudah Bu? Wallahu mutimmu nurihi. Jadi Allah mau menyempurnakan cahayanya. Nah, sekarang kalau Allah mau menyempurnakan cahayanya, pakai caranya bagaimana Ibu? Allah mau meninggikan Islam, caranya pakai mana? Pakai kun fayakun atau pakai perjuangan? Pakai kun fayakun apa pakai jihad? Jihad. Gitu ya. Dan kita bukan orang-orang yang mengatakan kepada nabinya, berjihadlah engkau dengan Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Gitu ya. Kita kepingin berjihad ini Allah libatkan kita Bu. Kalau berjihad itu berarti harus ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi yakin akan disempurnakan sama Allah? Yakin akan ditinggikan?
Yakin ini satu ayat ditambah lagi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi. Nah, ini sering dijadikan mukaddimah kan? Nah, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, agama yang benar, agama Islam. Untuk apa Ibu? Liyuzhirahu. Apa itu artinya? Agar dia memenangkan dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kullihi. Memenangkannya atas semua agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu benci, nggak senang dia kalau Islam ini tinggi, kalau Islam ini menang, kalau syiar Islam ini hidup, kalau orang-orang berbondong-bondong meramaikan masjid-masjid, kajian-kajian, sholat subuh terutama ya, mereka nggak senang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi ternyata untuk Islam ini jaya, untuk Islam ini tinggi, Islam ini mengalahkan agama-agama yang lain, itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi tidak dengan kun fayakun. Caranya bagaimana? Mengutus. Jadi Rasul, Allah mengutus Rasul. Jadi ada yang diutus, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana Ibu? Sekarang Allah masih akan mengutus Rasul lagi apa tidak? Tidak. Tapi kata Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Nabi mewariskan apa Bu? Nabi mewariskan perjuangan. Gitu ya. Jadi yang diwariskan adalah perjuangan. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang harus kita warisi ya dari Nabi kita. Untuk apa Bu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan ya yang dari aku, kata Rasul. Walaupun cuman satu ayat.